Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, ketemu kembali dengan saya Eko Muryanto di channel Dadi Dimar. Saya berharap semoga rekan-rekan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan nikmat sehat dan bisa menikmati nikmat Tuhan yang namanya kesehatan. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, yang selalu menunggu konten saya mohon maaf, sudah ada beberapa teman yang WA ke saya, kok nggak upload gitu ya. Jadi kali ini saya tampil dengan sedikit berbeda rekan-rekan, karena saya harus pakai masker. Jadi saya ingin konten ini nanti akan saya upload ketika apa yang kami alami ini sudah selesai dan berakhir begitu. Jadi begini rekan-rekan, beberapa waktu yang lalu setelah serangkaian kegiatan, saya masih ada beberapa konten yang belum saya upload. Nah, masih saya simpan karena memang saya belum sempat untuk upload karena memang saya masih mengurusi keluarga saya. Kali ini saya tampil di hadapan panjenengan berbeda dengan masker seperti ini karena memang beberapa waktu yang lalu saya berencana anak saya ini kan minta operasi lasik. Nah, sebagai syarat harus ada rapid. Kemudian kami sekeluarga rapid karena itu salah satu persyaratan untuk masuk rumah sakit. Kami sudah rapid dan ini tanpa saya duga begitu, ternyata anak saya yang mau operasi ini reaktif. Kemudian tetapi saya, istri saya dan anak saya yang satunya itu non reaktif, tapi justru anak saya yang satu ini reaktif. Karena reaktif saya tidak jadi operasi. Kemudian saya minta swab. Nah, selama reaktif ini anak saya sudah saya minta isolasi mandiri di rumah. Kebetulan tempatnya memungkinkan, saya pisah. Kemudian sama istri saya diberikan asupan gizi. Hasil swab ternyata anak saya dikatakan positif COVID-19. Rasanya panjenengan bisa bayangkan ketika anak terkena sakit seperti itu. Saya tidak bisa cerita bagaimana perasaan saya, perasaan istri saya, dan eyang-eyangnya tentunya juga berpikir yang sama. Kami kaget semua, tapi ya saya beberapa kali menyampaikan ke panjenengan, mengajak untuk hidup sehat, kemudian jaga protokol kesehatan, itu sudah kami terapkan. Tetapi nyatanya Allah berkehendak lain. Kami diuji dengan anak saya kena COVID-19, dan anak saya ini tidak pernah pergi kemana-mana. Jadi saya bisa menjamin karena anak saya itu selalu kemana-mana pamit, diajari dari kecil ketika kemana-mana harus pamit. Nah, kebetulan sekolahnya ini ada kegiatan, anak saya masuk ke pengurus OSIS. Saya berkesimpulan anak saya tertular dari kegiatannya di sekolah. Saat ini masih isolasi mandiri. Rasanya nggak karuan teman-teman, namanya orang tua, anaknya sakit, panjenengan bisa bayangkan begitu. Akhirnya saya memutuskan dengan keluarga untuk seluruhnya isolasi mandiri. Alhamdulillah support dari keluarga besar saya luar biasa. Semua kebutuhan kami dicukupi, kami tidak bisa berinteraksi dengan orang lain. Dengan maksud untuk supaya ini tidak tahu begitu ya. Artinya kita tidak tahu apakah karir atau tidak, gitu kita kan tidak tahu. Karena hari ini saya baru swab dengan keluarga saya, selain anak saya yang sudah positif. Saya berharap mudah-mudahan swab terakhir ini kami negatif, sehingga kami bisa fokus ke anak yang sakit. Sudah kita coba, alhamdulillah
Makanya konten ini saya beri judul nantinya Dadi Dimar melawan Covid. Memang kita sempat down, tapi saya selalu mengatakan bahwa Allah tidak akan menguji umatnya, makhluknya ketika makhluk itu tidak kuat atau di luar kemampuannya. Saya anggap ini ujian buat keluarga besar saya, dan saya berharap ujian ini merupakan pintu rahmat nantinya bagi Allah yang akan memberikan nikmat yang lain kepada kami. Atau juga ujian ini sebagai media Allah untuk membersihkan dosa-dosa kami. Jadi itu yang saya rasakan, dan setiap kali ada kegiatan saya selalu sampaikan, rekan-rekan, kita harus berbaik sangka pada Allah, dan saya menunggu mukjizatnya. Semoga anak saya segera sembuh dari Covid, kemudian kami semuanya bisa kuat imunnya, kemudian bisa bertahan di tengah situasi seperti ini. Saya mengapresiasi kepada ucapan terima kasih saya kepada kedua orang tua, baik yang ada di Magetan maupun di Ngawi, dua-duanya support kebutuhan kami dicukupi. Kepada adik-adik saya juga mengucapkan banyak terima kasih, Dek. Panjenengan sudah luar biasa memperhatikan keluarga, karena saya ini anak pertama, istri saya anak pertama. Jadi Dadi Dimar ini barep ketemu barep begitu. Akhirnya adik-adik inilah yang mensupport saya. Alhamdulillah, ini bukan menjadi halangan untuk bagaimana kita berbuat. Kemudian saya juga langsung komunikasi dengan Pak Kepala Sekolah dan teman-teman yang nakes, baik di gugus tugas maupun di lab Kesda. Luar biasa tanggapan teman-teman, saya mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas support dari gugus tugas, dari teman-teman nakes, dan juga dari teman-teman saya di kantor maupun di kantor istri saya. Hari ini saya WFH, rekan-rekan. Saya tidak bisa kemana-mana, dan ada beberapa teman yang menghubungi saya minta komunikasi, ya saya masih komunikasi seperti biasa. Mohon maaf saya tidak cerita ke penjenengan kalau saya WFH. Jadi penjenengan pasti tahunya saya masih di kantor, sehingga masalah apapun penjenengan berikan kepada saya, ya saya jawab gitu ya. Ada beberapa kepala desa yang sudah menghubungi saya, kemudian ada juga yang ingin bertemu dengan saya, tapi bahasa ini ya saya tunda minggu depan gitu. Harapan saya swab kami nanti negatif, sehingga nanti insya Allah minggu ini anak saya bisa sembuh, kemudian kami negatif, sehingga minggu depan kita bisa beraktivitas seperti biasa. Teman-teman, ternyata ini bisa terjadi di siapa saja. Saya benar-benar menyangka seandainya Allah tidak memberikan kesempatan untuk niat kami untuk operasi, anak saya tidak minta operasi, saya sendiri tidak tahu. Karena anak saya ini, keluarga kami itu biasa-biasa saja, tidak ada keluhan apa-apa. Alhamdulillahnya tidak ada keluhan apa-apa. Tapi musibah ini alhamdulillah diberikan Allah kami diberitahu lebih awal, sehingga kami segera mengisolasi diri, dan saya menginformasikan ke Pak Kepala Sekolah anak saya. Kebetulan beliau juga sangat komunikatif dengan saya. Saya komitenya, beliau ini kenal saya sudah lama. Langsung saya telepon dan beliau segera mengambil tindakan untuk bagaimana mencegah ini menular kemana-mana. Harapan kami, saya berpikir bahwa anak saya ini kemungkinan besar tertularnya di sekolah. Makanya pihak sekolah juga langsung mengambil langkah cepat untuk mengadakan rapid ke teman-teman anak saya. Saya hanya berharap semuanya rapid ini nanti negatif atau non-reaktif, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Covid ini memang benar-benar ada, rekan-rekan. Jadi seandainya Covid ini virusnya segede bola tenis gitu yang bisa kita lihat, tentunya kita percaya. Tapi ketika virus ini tidak kelihatan, bahkan anak saya pun kegiatannya biasa aja, bisa beraktivitas seperti biasa, nggak ada keluhan apa-apa. Artinya kita ini bisa terjadi kepada siapa saja. Jadi mari sama-sama kita peduli, karena
kita ini rapid kalau ada keperluan. Biasanya begitu. Kita tidak mungkin rapid kalau misalkan tidak ada kepentingan apa-apa. Jadi seandainya tidak ada operasi itu tadi yang saya sampaikan, saya tidak tahu, benar-benar tidak tahu dan tidak menyangka. Jadi COVID ini benar-benar ada, dan COVID itu bukan aib. COVID itu bukan aib. Mari sama-sama kita jaga lingkungan kita kendalikan COVID ini. Saya alhamdulillah diberi kesempatan sama Allah untuk saya dan keluarga saya segera isolasi mandiri, segera memberitahukan kepada sekolah, sehingga pihak sekolah bisa mengambil tindakan yang lebih cepat. Karena teman-teman anak saya ini seluruhnya tidak ada yang sakit, tidak ada keluhan sama sekali. Artinya bisa saja teman-teman anak saya ini carrier semua. Jadi COVID, mari sama-sama kita lawan dengan istirahat yang cukup, dengan makanan yang bergizi, dengan vitamin yang cukup, dan insya Allah kekuatan imun kita akan meningkat. Saya sudah komunikasi dengan teman-teman di gugus tugas dan Dinkes. Beliau menyampaikan bahwa insya Allah kalau tidak ada keluhan, itu kurang lebih sekitar jangka waktu 10 hari imun kita ini akan terbentuk dan tubuh kita bisa melawan COVID ini. Jadi tidak ada sakit yang tidak ada obatnya, tidak ada penyakit yang tidak akan sembuh. Kita harus semangat bagaimana kita melawan COVID ini. Ini saya keep dulu, saya simpan dulu konten ini sambil menunggu kami melewati waktu-waktu yang harus kami jalani di isolasi mandiri ini. Dan jangan lupa support keluarga itu luar biasa besarnya rekan-rekan. Jadi tadi saya juga merasakannya. Teman itu kan banyak. Teman itu banyak, artinya ada yang support, kemudian ada yang hanya sekedar ingin tahu, bahkan mungkin sebagian lagi ada yang nggak suka. Itu hal yang wajar, karena di dunia ini kan selalu berpasangan. Ada baik, ada buruk, ada hitam, ada putih, ada gelap, ada terang, dan selalu begitu. Tapi bukan kita mempermasalahkan kenapa menjadi gelap dan kenapa menjadi terang, bukan. Tapi bagaimana kita menikmati suasana gelap dan suasana terang dalam kehidupan kita. Jadi nikmati saja prosesnya dan perhatikan nanti endingnya seperti apa. Artinya kita ini semuanya berproses, tidak mungkin jalan kita ini lurus terus begitu saja. Ada kalanya kita harus berbelok ke kanan, berbelok ke kiri, karena itulah rona kehidupan. Tetap semangat rekan-rekan seluruhnya saja. Saya yakin dengan dampak dari new normal ini pasti angka COVID akan naik, dan itu satu hal yang wajar. Angka COVID akan berbanding lurus dengan kegiatan new normal kita. Yang penting adalah yakinlah bahwa kita akan mampu melewati ujian Allah ini. Tetap semangat, jangan lupa kekuatan doa, mohon ampun pada Allah. Semoga Allah memberikan segera mengangkat yang kami alami ini, sakit yang diderita anak saya ini segera diberikan kesembuhan. Dan saya mohon doa restu dari rekan-rekan Dadi Timar seluruhnya. Semoga Dadi Timar mampu melawan COVID dengan ending yang bagus. Amin. Itu saja yang dapat saya sampaikan ke rekan-rekan di konten awal Dadi Timar melawan COVID ini. Artinya ketika saya di tengah situasi WFH ini, saya tadi berpikir tidak akan buat konten, tapi salah saya ketika saya harus menyerah dan diam. Makanya saya membuat konten ini, semoga bermanfaat dan ini mensupport rekan-rekan yang mengalami kejadian seperti yang saya alami. Dan rekan-rekan yang tidak mengalami mudah-mudahan bisa mengambil hikmah dari yang saya alami ini, bahwa COVID itu tidak terlihat, bisa datang dari mana saja. Tetap semangat, ikuti protokol kesehatan, dan jangan lupa berdoa. Itu rekan-rekan yang saya sampaikan. Semoga Allah senantiasa melindungi kita, melindungi keluarga kita, dan menjaga kita untuk menjadi tetap semakin baik. Terima kasih, nyuwun pangapunten. Ketemu lagi di konten-konten Dadi Timar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.